Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada sore kali ini Allah masih memberikan kita untuk memaksimalkan ibadah kita, menikmati indahnya kota Madinah di sore hari ini. Alhamdulillah. Kita betul pula kita berdoa dan salam kepada Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Bapak Ibu, pada sore kali ini kita sebetulnya ini bukan agenda wajib. Jadi agenda untuk menambah wawasan pengalaman kita. Mungkin wawasan kita udah pada tahu semua, tapi mungkin kita masih bertanya-tanya nih. Mungkin kita dulu belajarnya ada namanya ini, namanya itu, tapi kita belum sampai ke tempatnya. Mungkin waktu di MDA atau waktu sekolah agama kita udah belajar semuanya, tapi kita masih ragu nih yang mana yang kita pelajari dulu. Mumpung sekarang pada sore kali ini Allah izinkan kita langsung datang berziarah. Jadi pada sore ini kalau kita cobalah satu persatu atau sedikit demi sedikit kita sambil mempelajari ulang lagi pelajaran kita yang udah berlalu. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah. Tadi kita ada tag video yang sambil makan berjalan itu jangan di-post Bu ya. Kita makan sambil jalan-jalan tadi kan. Astagfirullah. Jadi jangan di-post aja, takutnya kurang baik dilihat. Tapi nanti kalau videonya bawa roti jangan nggak apa-apa di-post boleh. Tapi kalau yang makan sambil jalan tadi jangan di-post. Itu rahasia kita aja lah berarti ya. Nggak apa-apa. Nggak ada yang video Soalnya video kan, jadi nanti David kirim di grup. Tapi kalau untuk mau nge-post, tolong di tag dipotong yang dipotong aja gitu. Dan terus informasi untuk dokumentasi kita, foto-foto kita, nanti Bapak Ibu boleh lihat di di grup kita. Nanti yang suka langsung ambil aja. Itu nanti semua dokumentasi kita dikirim ke grup. Oke, lanjut Bapak Ibu. Sore kali ini insya Allah kita melaksanakan Siku Dalam untuk ziarah dalam lah sekeliling Masjid Nabawi. Jadi walaupun kelihatannya kecil Bapak Ibu, di sini banyak terdapat sejarah. Beberapa titik ada terdapat jelasnya atau bukti sejarah yang ada terjadi di suatu tempat. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kita menghemat tenaga kita juga. Yang kedua nanti kalau Bapak Ibu mau survei langsung di tempatnya juga boleh. Di sini kita sama-sama untuk mengetahui dahulu tempatnya dulu nih, titiknya di mana gitu. Biasanya kalau kita buat ini kan kita nggak apa-apa lah, santai Bu ya, nggak mesti ngabisin tenaga untuk sana sini kan bolak-balik juga. Jadi nanti kalau ibu misalnya sekali jalan langsung juga bisa. Jadi untuk menghemat waktu juga, menghemat tenaga juga. Yang pertama biasanya kita kunjungi di sebelah kanan kita. Itu yang setelah hati hijau ada bangunan di tengah-tengah yang sedang dunia warna putih. Kelihatan Bapak Ibu? Itu di samping itu yaitu Sakifah Bani Sa'idah. Biasanya mungkin kita pelajari dulu waktu sekolah madrasah Sakifah Bani Sa'idah. Apa Bu? Boleh. Oke sih. boleh ikut. Ada yang mau ke kamar dulu? Boleh Bu. Yang mau istirahat ke kamar, silakan ke kamar dulu. Ya, kamar Eli. Tadi Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah Bani Sa'idah ini biasa kita dengar dengan sebutan tempat dilantiknya atau dinebatkannya Abu Bakar mengganti Rasulullah SAW. Ini Bapak Ibu, yang putih tadi Pak itu Sakifah Bani Sa'idah di samping gedung yang putih itu. Ya, di samping gedung yang putih itu. Ada kelihatan? Ada. Ya, Bang Rendah ini. Ini yang hijau. Yang tengah-tengah itu bangunan Sparrow Hotel itu. Itu samping itu Sakifah Bani Sa'idah itu. Jadi Sakifah Bani Sa'idah ini Bapak Ibu diambil dari kata Sakof. Jadi di situ dahulunya ada gazebo atau macam rumah harta tompek uang sandek, babalai. Jadi Sakifah Bani Sa'idah itu nomor tompek yang uang Bani Sa'idah gitu. Jadi sobi namanya Sakifah Bani Sa'idah. Gazebo punya uang Sa'idah. Di situ terjadinya politik Islam untuk pengangkatan atau pelantikan Abu Bakar, sahabat Nabi, menggantikan Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ada yang tahu nih berapa hari Rasulullah dikuburkan setelah Rasulullah wafat? Ada yang tahu?
Mungkin di sini kita saling berbagi tahu lah. Biasanya kalau mungkin kita orang yang meninggal langsung dikuburin Bapak Ibu ya. Ketika itu Rasulullah SAW meninggal, lebih kurang ada yang mengatakan berpendapat lebih kurang 3 hari baru dikuburkan, baru dikubumikan. Karena ada beberapa hal yang menunda untuk dikuburkannya Rasulullah. Jadi sahabat ini bingung Bapak Ibu. Seorang pemimpin yang meninggalkan pada sahabat-sahabatnya, dan sahabat-sahabat ini masih bingung tata cara untuk melaksanakan jenazah seorang nabi itu gimana, seorang rasul itu gimana, apakah sama dengan manusia seperti kita. Nah, jadi salah satu di antara sebab Rasulullah SAW lama dikebumikan, yakninya termasuk juga dengan peristiwa di Sakifah Bani Sa'idah. Kita urutkan dulu Bapak Ibu ya. Rasulullah pertama meninggal nih. Hari pertama Rasulullah SAW itu meninggal. Ketika itu pada sahabat-sahabat ini bingung gimana cara memakamkan atau mengkebumikan jenazahnya Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau kita mikir apakah Rasulullah ini sama kayak manusia kita? Apakah kita buka bajunya? Apakah kita kasih kain kafannya? Apakah gimana caranya? Jadi pada waktu itu habis pula lah sehari untuk memikirkan itu. Jadi jawabannya Bapak Ibu, ketika itu para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, para sahabat Rasulullah SAW ketika itu beristirahat atau berembuk atau berkumpul di Raudhah. Itu yang dikata Nabi, Raudhah insyaallah nanti kita bakal ke sana juga. Mudah-mudahan jadwal kita segera keluar, kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ke Raudhah. Walaupun sekarang Raudhah itu lagi crowdednya, lagi padatnya juga. Jadi ketika itu singkat cerita, para sahabat di situ beristirahat, dan yang menjadi untuk Bu sebagai nasadalnya, ketika itu para sahabat tidur dengan mimpi yang sama untuk melaksanakan cara mengkebumikan, cara melaksanakan jenazahnya Rasulullah SAW. Begitu singkat ceritanya, ketika setelah mengetahui pelaksanaan jenazah Rasulullah, ketika itu Abu Bakar ini Bapak Ibu, kita cerita singkat, beliau ini seorang sahabat Nabi, mertua Nabi, orang yang pertama mengakui keislaman Nabi juga. Itu diberi Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika itu Bapak Ibu, Abu Bakar melaksanakan menyelenggarakan jenazah Nabi. Ketika itu ada sahabat datang ke Umar untuk mengatakan, "Hai Umar, tolong disampaikan ke Abu Bakar uang ansor diapiknya di Sakifah situnya, biar rapatnya, biar acau atau biar pemungutan suara, bukan bermaksud orang tua dengan haus dengan kekuasaan, karena sesungguhnya umat Islam pun tidak elok tanpa dipimpin dalam satu hari. Jadi uang ansor manggil perkumpulan untuk menunjuk di Sakifah itu untuk menggantikan Rasulullah. Ketika itu dongong dari Abu Bakar. Jadi para sahabat ketika itu adalah singkat cerita Bu, ketika itu Abu Bakar, Umar memanggil Abu Bakar ketika Abu Bakar memandikan jenazah Rasulullah. "Oi Umar," kata Abu Bakar, "berani-berani ang de apa ang mengimbau dan ketika dia melaksanakan pemandian Rasulullah," kata Abu Bakar ke Umar. "Oi Umar," kata Umar sama Abu Bakar, "dan kalau misalnya meninggal bini dan anak dan itu bersamaan dengan meninggalnya istrinya Rasulullah, kan yang tinggikan anak jubini dan akan melaksanakan untuk Rasulullah pertama kali. Akan tetapi pada kali kalau lebih pontiong Umar, Abu Bakar," kata Umar, "itu uang ansor diapik gitu untuk melaksanakan, untuk mengadakan pergantiannya siapa yang memimpin ketika Rasulullah SAW telah meninggal." Jadi ketika itu pending lo lah pemandian Rasulullah SAW Bapak Ibu. Dipending sama-sama orang muhajirin dan orang ansor ke Sakifah Bani Sa'idah tadi untuk melaksanakan atau pemungutan suara tadi. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, sampai di situ ketika itu Umar, Abu Bakar, sahabat dan lain Ali, ketika itu apa kalau ambil pamegonya uang muhajirin, ya cuma apa sahabat Nabi katanya kan. Jadi ketika itu Bapak Ibu, awak di sini nak mampu atau berkumpul untuk nak mungkin awak Islam nak ada pemimpin doh, kata sahabat ketika itu. Jadi ketika itu Bapak Ibu berkumpullah saling mengajukan yang bakal jadi kandidat adalah Abu Bakar. Dari kaum muhajirinnya mengusungkan suaranya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan dari kaum Ansar pun ada Sa'ad, ada dan
para sahabat dari kaum Ansor juga. Jadi ketika itu Bapak Ibu, di situ nampaknya memang kalau misalnya awak terapkan Islam duk ndak awak memang apa namanya itu Bapak Ibu ndak mengharapkan kekuasaan itu. Jadi ketika itu Bapak Ibu Masya Allah bisa bandingkan dengan uang nak menjadi pemimpin di kita kini. Ketika itu uang itu Bapak Ibu saling mengusungkan dan saling menolak siapa yang layak untuk menjadi pemimpin tu. Allah. Kalau uang awak kini ndak, sama-sama nengok banyak LGBT untuk mencalon itu, ini banyak janji, banyak visi-misi. Ketika itu untuk para sahabat Bapak Ibu menggantikan Rasulullah dari uang itu mengusungkan berbagai uang. Contohnya misalnya Abu Bakar tadi, dia apa diusung sebab ini uang yang pertama kali meyakinkan pengikut Nabi di kaum dewasa. Suatu Abu Bakar itu sahabat Nabi. Ini pun juga uang yang menemani perjalanan Nabi ketika hijrah dari Mekah sampai pun ke Madinah. Ali pun juga diusungkan karena sahabat Nabi juga yang dekat dengan Nabi. Ketika itu Bapak Ibu, ketika saling mengusungkan, diserahkan lagi uang kuasa siapa dan antara yang nak menjadi. Ketika Ali nak mungkinnya menjadi pemimpin, ketika ada Utsman yang untuk mengajikan Utsman kalau lebih kaya, lebih elok pada dan lainnya. Dan Utsman pun nak mungkin menjadi pemimpin, jadi khalifah. Selagi ada Umar go uang kue. Aku Bapak Ibu setan aja, iblis aja. Awakku misalnya jalan ke mawak kasih tu kalian tadi kan. Nak selisih iblis tu sama awak. Iblis tu tahu jalan lain karena takut melewati Umar Bapak Ibu. Dan Umar pun menolak dengan bahasa nak mungkin dan memimpin atau menjadi khalifah selagi ada Abu Bakar di siko katanya. Nampak beda ada Bapak Ibu ya. Uang yang pengen dengan uang yang itulah bahasanya. Dan sobik lah Bapak Ibu ya. Di situnya memang saling mendukung untuk menyatukan umat Islam untuk mengembangkan Islam Bapak Ibu. Jadi Madinah itu memang salah satu peradaban dari politik juga Bapak Ibu. Itu singkat ceritanya. Gimana Wak lanjut Bapak Ibu? Sambil jalan kita bercerita. Wak Ansu kini ke masjid yang putih di depan awak. Mari kita lanjut perjalanan sore kita ini dengan destinasi yang selanjutnya atau tempat kilas yang selanjutnya. Bapak Ibu boleh mundur ketek. Kita mundur sedikit sebab itu kan jalan. Jadi kita ini sama-sama sama orang lain. Jadi Bapak Ibu boleh lihat ke arah sana. Sama-sama memandang ke situ, sama-sama memandang ke kanan, ke bagian kiri kita dan sebelah kiri awak beko. Jadi Wak mulai dari yang pertama yang putih eko. Yang putih ya. Itu yang ada satu menara. Biasa kita mengenal itu Bapak Ibu dengan sebutan Masjid Ali. Yang kedua yang di tengah-tengah itu Masjid Abu Bakar yang ada bangunan sama juga tapi ubahnya socek, menaranya socek. Itu Masjid Abu Bakar. Dan yang paling kiri yang banyak kubahnya ada lubang dati kan, ada orang di atasnya dan satu menara. Itu biasa kita sebut dengan Masjid Gomama. Gomama. Mungkin dulu waktu sekolah kodok menengok sering kita mendengar Masjid Ali sejarahnya. Sejarah Abu Bakar, itu ada Masjid Abu Bakar, itu Masjid Gomama, apa kejadian di Masjid Gomama. Jadi ketika itu Bapak Ibu, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita langsung berziarah atau melihat langsung yang kita pelajari dulu Bapak Ibu ya. Yang pertama ini Masjid Ali Abu Bakar dan Gomama. Ini Bu ya, kalau kok soal terakhir kok. Yang dapat ada hadiah mereka. Jadi Bapak Ibu, iko masjid ni Ustaz. Iko masjid, jo nak Ustaz. Iko masjid, jo. Iko pun ada di masjid. Dan di ujung tan ada lo masjid Pak Cik, Masjid Bukhari belakang tan. Di sekeliling masjid orang kok banyak masjid ni Ustaznya. Kenapa solat gitu kan? Apakah harus siko solat atau kita solatnya di mana? Di sini kah solat kita atau di Masjid Abu Bakar atau di Masjid Nabawi kita solatnya? Nih banyak nih masjidnya Ustaz gitu. Jadi Bapak Ibu, dahulunya ini kan tidak macam sekarang nih Bapak Ibu. Dulu tuh kita awali dulu dengan Masjid Nabawi. Dari Masjid Nabawi itu Bapak Ibu dulu tidak sebesar itu loh Bapak Ibu. Masjid Nabawi itu keteknya. Kalau tengok kini kok lah jumlahnya jutaan orang pun masih muat. Jutaan orang yang datang pun ke sini muat. Jadi salah satu gambarannya kalau nak nengok
besarnya atau mau melihat besarnya Masjid Nabawi itu, kita lihatlah bagian nanti ketika kita ke Raudhah. Ada satu petakan, itu lebih kurang gambaran dahulunya Masjid Nabawi itu. Jadi saking banyaknya umat datang untuk berziarah ke sini untuk melaksanakan umrah sekaligus berziarah ke Madinah. Jadi perluasanlah setiap tahun berganti tahun. Sampailah sekarang yang kita nikmati sekarang nih Bapak Ibu. Dahulu di sini nih padang tandus. Padang apa namanya padang lowe ya kan. Ya itulah bahasa luas. Ini dulu lapangan terbuka. Jadi ketika itu Bapak Ibu di Siko tuh bibitnya Mas Soji itu salah satu untuk membuktikan atau jen hilangnya sejarah yang ada di situ. Sesudah itu Bapak Ibu, contohlah misalnya di Masjid Bukhari dan Abu Bakar. Ketika itu Bapak Ibu Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat Aid ataupun Ali, disebut juga Ali dan Abu Bakar. Ketika itu sahabat itu juga pernah melaksanakan sholat Id di tempat ini Bapak Ibu. Jadi ini musola dulu. Jadi salah satu dalil uang awak melaksanakan sholat di lapangan, sholat hari raya di lapangan. Itulah pada itu Rasulullah pun membiak sholat Id itu di lapangan. Jadi kalau nyawa mau di kampung Bapak Ibu, ikut musola. Musola tempatnya sholat. Kan ya doh? Iya. Masjid tempatnya sholat. Jadi ikut musola tempatnya sholat. Kalau di kampung namanya musola. Ada musola Melayu, ada musola Piliong, ada musola suku Bapak ya. Itu tempatnya Rasulullah SAW dan sahabat melaksanakan sholat Id dahulu. Ditandai dengan Masjid Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar juga pernah melaksanakan sholat Id di situ. Dan beda sendiri dengan Masjid Gomamah. Masjid Gomamah ini Bapak Ibu Rasulullah SAW ketika itu sholat berminta kepada Allah SWT untuk diturunkan hujan. Jadi ada suatu masa itu Bapak Ibu memang panas, musim angin. Musim angin kini Bapak Ibu lah ada AC. Udah ada AC. Kalau musim panas dulu tuh jangan kan AC, kipas pun ada orang Ibu ya. Kipas pun ada. Jadi ketika itu kering, angin lah ibaratnya lah paling ujung langit ada uncung dia entan lainnya bang. Ngawak. Lah paling angin gitu. Ketika itu datanglah para sahabat, para umat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah mintalah hujan gitu ke Allahnya. Mau sesama apa namanya mengumpul situ kata Rasulullah. Disitulah Rasulullah SAW berdoa, berkumpullah awan hitam. Jadi mama bapak ibu berkumpulannya awan hitam. Artinya mama itu awan hitam. Jadi ketika itu disitulah lebih kurang tompeknya Rasulullah dan para sahabat berdoa. Jadi angin itu Bapak Ibu kalau nak menghasilkan angin di Madinah di Mekah kok, itu boleh Ibu bulan-bulan 3 Bapak atau bulan-bulan 3 akhir puasa. Itu musim angin biasanya tuh. Kalau musim dingin kok Ibu kini alhamdulillah di akhir musim dingin. Jadi sebono Ibu apa kami binatang kok beruntung. Tidak kok. Pertama ndak angin bono, ndak dingin bono. Kalau dingin bono tuh, kalau dingin kali itu kemarin pas awal Januari atau akhir dari Desember itu mulai masuk musim dingin. Jadi ibu-ibu sekarang mulai menurun dinginnya. Jadi nggak terlalu tersiksa lah gitu. Dingin now, angin now. Panas tak terlalu panas. Kalau dingin di situ pun ada salju Bu. Kalau misalnya ada salju, bisa lah menikmati salju kali kan. Kalau dinginnya menanggung. Cuma dapat dinginnya aja. Jadi beruntung sama ibu-ibu yang datang di bulan niko. Alhamdulillah. Memang resiko Bapak Ibu untuk awak melaksanakan umrah bukan ditengok dari hotu awak, dari kesehatan awak, dari apa. Memang awak resiko memang udah panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tengok uang bahoto atau uang piti banyak, uang sehat, banyak di Indonesia dan uang kayu melimpah, piti banyak, uang banyak, aset di mana-mana. Tapi Allah belum gerakkan hatinya ke sikol. Kalau sobi lo beko dek badan sehat, banyak uang di tanah badan sehat. Jadi awak kini kok basobi amak-amak kami, nenek kami agak umur belobio kan, masih Allah panggilkan ke siko. Jadi uang terpilih, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dengan Allah mengizinkan ke siko diko, Allah Subhanahu Wa Taala menganggap awak ko hamba-hamba yang Ia cintai. Jadi ketika itu Bapak Ibu lanjut cerita. Di sinilah tempat Rasulullah SAW meminta hujan di Masjid Gomamah. Ada 3 yang pertama Ali, Abu Bakar dan Gomamah. Sekiranya sambil itu ada yang mau ditanyakan, mungkin ragu-ragu selama kok gitu.
Jadi biasa kita buka situ, dia ada yang bertanya besok. Beko kalau kami menjoleng-joleng gitu kan mungkin beda dengan pendapat ibu kan. Ustaz, biasa kami belajar di sana, kok biasa kami dengar sana kok. Beko coba telaah sama-sama, coba mungkin ada ilmu dari ibu yang kami pelajari, saling-saling berbagi ilmu di situ. Nah, gimana tuh Pak? Aku tahu tadi itu pakai tahu sini. Jadi masjid kok Bapak Ibu kalau kini kok udah sering dibuka. Jadi kalau 2023 ambo botang, tahun botang, iko sering tutup kan. Iya. Jadi beliau sholat di situ. Tapi lebih oncak awak sholat di situ leh. Masjid Nabawi. Kalau nak nyubuh sholat sunnah aja cobalah komen aku. Soalnya kok duha kan lalu lewat di situ, kita jalan di situ sambil masuk sholat dua rakaat dan kita langsung ke Nabawi aja anggap baiknya. Jadi memang orangnya besar sudah Nabawi Ustaz. Enggak. Di situ Bapak memang dibangunkan masjid untuk mengingat ada sejarah yang ada di sini. Kalau misalnya nak dibangun uang masjid itu Pak, mungkin bergantian masa, bergantian generasi beko hilang gitu nya. Hilang hilang apa namanya? Hilang sejarah yang ada di situ. Jadi itu salah satu bentuknya untuk mengingat sejarah yang ada di dompet tersebut. Iya. Beko foto lah sesama itu, ya oncak sesama. Jadi kok ada waktu menjelang maghrib itu kan ada waktu le Bapak Ibu ya. Boleh foto sama-sama di sini. Awak foto sama-sama dulu ya. Ya lebih apa nama lengkap rukun nih Mang. Jadi di mana bumi berpijak situ berkodak nih Mang kan? Berkodak. Jadi berfoto kau nak masuk apa-apa untuk mengingat situ aja bagi anak awak dah nak situ aja bagi situ aku buktinya. Ini dulu dah sampai si kon yung. Ini dah sampai si kon dulu nak.